pendapat saya mengenai bangsa Indonesia adalah negara yang sangat besar, yang terdiri dari berbagai pulau, sehingga Indonesia ini disebut negara kepulauan, mulai dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, negara Indonesia juga memiliki keanekaragaman, diantaranya budaya, ras, suku bangsa, agama, dan bahasa. Dengan keberagaman tersebut, Indonesia banyak memiliki kekayaan alam yang melimpah, baik dari hasil pertanian, perkebunan, industri, dan pertambangan. Menurut pandangan saya ya, kita sebagai warga negara Indonesia kita harus berdisiplin untuk mencapai kedamaian. Kedamaian itu bukan untuk negara saja, tapi di lingkungan rumah, di lingkungan ya sekitar kita masyarakat, apalagi kita sebagai guru pendidik di lingkungan sekolah juga itu harus mendisiplinkan diri untuk kedamaian. Indonesia tentu saja merupakan tanah air tempat kelahiran saya ya. Kalau definisi gamblangnya mungkin Indonesia itu suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Kalau secara astronomi mungkin terletak di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Ada di benua Asia, tepatnya Asia Tenggara. Kemudian berbicara Indonesia itu berarti negara kepulauan terdiri dari kurang lebih 17.500 lebih lah, 17.500 lebih, terdiri dari 360 suku bangsa, lebih dari 700 bahasa daerah, kemudian mayoritas muslim penganutnya, terdiri dari beberapa agama, kemudian dengan beraneka ragam budaya, tetapi itu dijadikan suatu kekayaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut saya, mengenai arti Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, di mana bangsa Indonesia sangat memerlukan sekali semboyan Bhinneka Tunggal Ika, karena Indonesia ini memiliki berbagai keanekaragaman yang berbeda-beda. Menurut Ibu, Bhinneka Tunggal Ika itu mungkin walaupun berbeda-beda tetap satu tujuan. Misalnya di lingkungan kita ya mempunyai program apa saja, tapi kita harus sesuai dengan visi misi kita, apa tujuannya. Jadi disamakan persepsi dulu supaya tidak kemana-mana gitu ya. Jadi nantinya mencapai satu tujuan gitu. Tunggal Ika itu kan semboyan negara kita ya, berbeda-beda tetapi satu jua atau tapi satu tujuan. Jadi berbicara mengenai Bhinneka Tunggal Ika itu, Indonesia tadi sudah diceritakan negara yang kaya dengan keanekaragaman, berbeda-beda pulau, latar belakang, bahasa, suku bangsa, ras, tetapi berdiri dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan dijadikan perbedaan, tetapi dijadikan kekayaan dan tujuannya sama, yaitu Indonesia. Hal-hal bela negara yang pernah saya lakukan dan menjadi kegiatan sehari-hari adalah datang ke sekolah tepat waktu, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, diantaranya melaksanakan sholat berjamaah di masjid, mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar, melaksanakan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Sebagai tambahan, ya, kita sebagai tenaga pendidik yaitu mendidik dan mengajarkan nilai-nilai luhur Pancasila terhadap peserta didik. Nah, contoh yang nomor satu itu salah satunya mungkin ketuhanan yang esa ya, dikutip ke dalam keagamaan.
di sekolah kita mungkin diadakan sholat berjamaah. Ini mengenai ke sekolah ya, di lingkungan sekolah misalkan sholat berjamaah, diadakan duha, misalnya sekarang habis Ramadan mungkin ya, kegiatan di bulan Ramadan itu menunjukkan sila ke-1. Kemudian salah satu contoh lagi dari Persatuan Indonesia ya. Nah, ketiga, nah boleh ngaca kan? Boleh. Kalau yang ketiga itu Persatuan Indonesia mungkin gotong royong ya, atau dalam Persatuan Indonesia atau ketiga Boleh, ya yang gotong royong. keempat juga itu gotong royong. Masuk ya Persatuan. Nah itu gotong royong. Nah, gotong royong itu dilaksanakan misalkan pembiasaan di dalam kebersihan sekolah misalnya. Sebelum masuk diadakan kebersihan juga, misalkan di lingkungan sekolahnya, di lingkungan ya tetangga sekolah. Nah, itu juga sudah merupakan kepada sila ketiga. Ya, bela negara. Berbicara bela negara tentu saja nanti hubungannya dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Cuma kalau konteksnya sekarang mungkin karena saya terlahir setelah kemerdekaan, berarti bela negaranya bukan berjuang mengangkat senjata melawan penjajah, bergerilya, tidak, tetapi bela negaranya itu mengisi kemerdekaan, berjuang melawan kebodohan. Kalau saya sendiri, profesi saya sebagai dokter, tenaga kesehatan, bela negara saya, ya saya harus profesional bekerja di bidang saya, ikut mengisi pembangunan kesehatan. Minimal saya bergerak di lingkungan terkecil, dalam lingkup keluarga, lingkup tetangga, pasien-pasien saya, lingkup puskesmas ya, Kota Banjar itu. Jadi bekerja profesional di bidang kesehatan. Hasil interview dari ketiga narasumber yang kami wawancarai dari berbagai macam profesi seperti dokter dan guru, dapat disimpulkan bahwa dari setiap profesi dan setiap generasi, wawasan kebangsaan dan bela negara wajib dimiliki dan diketahui oleh setiap lapisan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan di dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari, walaupun dengan caranya masing-masing. Meskipun dilakukan dengan caranya masing-masing, berbeda-beda, namun tetap satu tujuan, yaitu untuk Indonesia. Indonesia adalah negeri yang sangat besar dan kaya, memiliki beraneka ragam adat, budaya, dan bahasa. Banyak dari negara asing yang ingin menguasai negara ini. Namun kita harus tetap berjuang untuk membela negara kita dengan melakukan bela negara yang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan hal-hal yang sangat sederhana dari kita untuk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi?